Kisah Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Am al-Wufud bagian 3. Kisah Domam bin Sa'labah dan Bani Sa'ad bin Bakr. Setelah kedatangan rombongan delegasi dari Bani Abdi Qais, berikutnya Rasulullah SAW kembali kedatangan seorang tamu yang bernama Domam bin Sa'labah. Ia datang seorang diri mewakili keluarganya dari Bani Sa'ad bin Bakr. Dengan menunggangi untanya, Domam pun menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk menemui Rasulullah SAW yang ia dengar sebagai seorang Rasul. Karena hati dan pikirannya dilanda oleh rasa penasaran yang begitu besar, maka ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ini. Setelah ia tiba di Madinah, Domam pun mengikat unta miliknya tersebut pada sebuah pohon yang berada tak jauh dari masjid. Kemudian dia berjalan ke masjid dan bertanya kepada jamaah tentang keberadaan Rasulullah SAW. Wahai tuan-tuan sekalian, siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Ketika ditanya hal tersebut, para jamaah kemudian saling menatap satu sama lain, hingga salah seorang dari mereka kembali masuk ke masjid untuk menemui Rasulullah SAW. Sahabat tersebut memberitahu kepada Rasulullah SAW tentang kedatangan Domam yang ingin menemui beliau. Ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk di masjid. Wahai Rasulullah, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Setelah melapor kepada Rasulullah, sahabat itu menghampiri Domam kembali dan menunjukkan kepadanya di mana Rasulullah SAW berada. Rasulullah SAW yang engkau cari ada di sana. Seseorang berkulit putih yang sedang duduk itu. Akhirnya setelah diberi petunjuk, maka Domam pun kemudian berjalan mendekati Rasulullah SAW yang telah menunggu bertemu dengannya. Saat berhadapan dengan beliau, langsung saja Domam kemudian menyapa, Wahai putra Abdul Muthalib. Dan Rasulullah SAW pun menyambut beliau dengan hangat. Engkaulah Muhammad yang ingin kutemui, dan aku di sini hendak bertanya padamu secara tegas. Karena itu, kuharap engkau tidak menyimpan amarah dalam hatimu. Dengan santun sambil tersenyum, Rasulullah kemudian berkata, Tanyakanlah apa yang engkau ingin tanyakan. Baiklah, aku bertanya demi Tuhanmu dan Tuhan orang-orang sebelummu. Apakah Allah mengutusmu untuk seluruh manusia? Demi Allah, benar. Aku bermohon kepadamu, demi Allah, jawablah. Apakah Allah menyuruhmu agar kami sholat 5 waktu? Demi Allah, benar. Aku bermohon kepadamu, demi Allah, jawablah. Apakah Allah menyuruhmu agar kami berpuasa di bulan Ramadan setiap tahun? Demi Allah, benar. Aku bermohon kepadamu, demi Allah, jawablah. Apakah Allah menyuruhmu agar mengambil zakat dari orang-orang kaya kami, lalu membagikannya kepada orang-orang miskin kami? Dan Rasulullah SAW pun kembali menjawab dengan jawaban yang sama. Demi Allah, itu benar. Maka aku mempercayai dengan apa yang engkau bawa dan sampaikan. Aku adalah utusan kaumku. Aku Domam bin Sa'labah dari keluarga besar Bani Sa'ad bin Bakr. Setelah Domam berhasil menemui Rasulullah serta mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang selama ini mengganggunya, akhirnya Domam pun kembali pulang ke perkampungannya. Ketika ia tiba di perkampungannya, seluruh keluarga besar Bani Sa'ad bin Bakr pun berkumpul. Mereka siap mendengarkan berita yang dibawa oleh Domam setelah bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan kalimat pertama yang Domam ucapkan di hadapan keluarganya adalah, Sungguh buruk dan celakalah berhala Al-Lata dan Al-Uzza. Mendengar ucapan dari Domam tersebut tentulah membuat seluruh keluarga besarnya terkejut bukan main. Lantas sebagian dari mereka kemudian ada yang mengecam Domam.
Hati-hatilah kau hai Domam. Jangan sampai engkau terkena belang dan kusta setelah berucap seperti itu kepada Tuhan-Tuhan kita. Hati-hatilah, jangan sampai engkau menjadi gila. Domam lantas menjawab mereka dengan tenang, seraya menjelaskan sebagaimana yang telah ia pelajari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai keluargaku, sungguh celakalah kamu. Kedua berhala itu tidak akan pernah memberi mudarat walaupun tidak disembah, dan tidak juga mereka memberi manfaat walau disembah. Sesungguhnya Allah mengutus Rasul dan menurunkan kitab suci untuk menyelamatkan kamu dari kesesatan yang kamu alami. Dan sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Kemudian Thoma melanjutkan perkataannya. Aku telah bertemu dengan Rasulullah secara langsung, dan kini aku datang kepada kalian untuk menyampaikan apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang. Alhasil, setelah mereka mendengarkan semua ucapan yang disampaikan oleh Domam, maka mereka yang hadir di pertemuan itu hingga sore hari, tidak seorang lelaki maupun perempuan, kecuali mereka semua menyatakan keislamannya. Sehingga keluarga besar Bani Sa'ad bin Bakar pun memeluk Islam. Demikian kisah peristiwa Am al-Wufud bagian ketiga. Hikmah yang bisa kita ambil di antaranya adalah: pertama, dari riwayat ini kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya prinsip-prinsip ajaran Islam di masa itu telah tersebar di berbagai kalangan bangsa Arab. Terbukti dari pertanyaan konfirmasi tentang Islam dari Domam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua adalah kemuliaan bagi Domam yang dapat menyampaikan dan mengajak seluruh keluarganya masuk Islam. Sebagaimana Ibnu Abbas berkata, kami belum pernah mendengar utusan sebuah kaum yang lebih mulia daripada Domam bin Salabah. Wallahu a'lam bishawab.